Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, doa dulu yuk. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma nafi'a warzuqni fahma. Amin. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Apakah ada yang tidak berangkat? Tidak nihil, Bu. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Hari ini materinya tentang apa? Menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran. Sip. Betul sekali, semangat banget ya. Ya, yuk tepuk semangat coba. Tepuk semangat. 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 Ya, sip. Semangat banget ya hari ini ya. Oke. Jangan lupa untuk merapikan baju. Bajunya dirapiin dulu. Tempat duduk ya, jangan dekat-dekat ya. Yang sana. Ya. Buka bukunya dibuka. Bentar. Tunggu ya. Hari ini materinya tentang apa aja? Coba dibacain. Yang pertama, Membaca Quran surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91 dan membaca Quran surat Al-Maidah ayat 32. yang kedua, Hukum bacaan Al-Qur'an. ya, pembacaan qalqalah. Yang ketiga, Allah melarang untuk 3 hal. ya, ada 3 materi hari ini, 3 subtema, ya. 3 macam-macam materi hari ini yang akan dipelajari. Yang pertama kita membaca Quran surat Al-Maidah. Yuk, bareng-bareng. Yuk, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang kedua, innama yuridu syaitanu an yuqima bainakum adawata wal baghdha fil khamri wal maisiri wa yashudukum an dzikrillahi anisholati fahal antum muntaha. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib atau berjudi dengan panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan tersebut agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, syaitan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu sekalian dan menghalang-halangi kamu dari niat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidaklah kamu mau berhenti. Yuk, yang ayat 32, yuk baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin wa aw fasadin fil ardi fa annama qatalan nasa jami'an wa man ahyaha fa annama ahyan nasa jami'an wa laqad ja'anhum rusul nabil baina summa inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Artinya apa, Bu? Artinya oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena dia telah membunuh manusia yang lain atau orang lain yang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan orang
tersebut telah membunuh semua manusia. Barang siapa membunuh, memelihara kehidupan seseorang, maka seakan-akan ia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Ya, begitu? Ya. Paham? Paham, Bu. Jadi secara tidak langsung surat ini telah mendasari tentang miras, judi, dan pertengkaran, bahwa hal tersebut keji dan dilarang oleh agama. Ya, kalau udah jelas ada dalilnya, ada dasarnya, jangan sekali-kali dilakukan karena itu adalah perbuatan keji dan dilarang oleh agama. Ya. Lanjut ke hukum bacaan. Qalqalah. Coba dibaca. Qalqalah adalah Hukum bacaan secara bahasa berarti gerakan, getaran, suara, memantulkan atau membalik. Secara istilah adalah menyembunyikan huruf hijaiyah yang berharokat sukun atau dibaca mati dengan cara memantulkan bunyi huruf tersebut. ya. Qalqalah adalah bisa dikatakan memantulkan atau berbalik atau pantulan. Ya. Kalau diingat-ingat seperti itu aja, gerakan suara memantul atau membalik, pantulan atau membalik. Hurufnya coba dibaca. Of, o, j, d, atau ejaannya adalah toko beja, o, b, j, d. Huruf ini juga memantul. Cara mengatakannya o di tenggorokan ya, po di lidah, b antara bibir atas dan bibir bawah, j di lidah langit-langit, d di lidah langit-langit juga. Jadi secara itu huruf-hurufnya juga memantul, cara membacanya juga memantul. Oke, ada berapa sih qalqalah itu? Ada 2. Yang pertama qalqalah sugro, yang kedua qalqalah kubro. Sugro adalah qalqalah yang ringan atau pantulannya ringan. Yang kedua qalqalah kubro yang pantulannya berat atau pantulannya berat. Qalqalah sugro contohnya apa, Bu? Yak. Nah, qafnya itu sukun ya. Mau ya. Yang kubro contohnya qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Apa sih, Bu, yang membedakan antara dua ini? Qalqalah sugro, qalqalah yang sukunnya itu sudah dari kalimatnya. Nah, qafnya kan sukun ya. Ya, qafnya itu sukun sedangkan yang kubro itu sukunnya adalah diwakofkan karena berada di akhir kalimat ya. Sukunnya itu tidak asli kalau kubro ya. Dan cara bacanya adalah 2 harokat untuk yang ini. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Untuk yang kedua, yang sugro itu berada di tengah kalimat, sedangkan yang kubro itu berada di akhir kalimat. Ya. Itu ya cara membedakannya. Yang pertama apa? Sugro itu sukunnya asli, sedangkan kubro karena diwakofkan. Entah itu tanwin fathah, kasroh, dhamma itu secara kubro itu diwakofkan. Yang kedua, sugro itu di tengah kalimat, sedangkan kubro di akhir kalimat. Ya, sudah tahu kan cara membedakannya? Sudah. Apa? Coba tadi, yuk. Yang pertama yang qalqalah sugro itu di tengah kalimat. Dan yang kedua yang qalqalah kubro itu sudah jadi diwakofkan. Ya. Terus yang kedua
di tengah kalimat. Ya, itu ya. Sukunnya asli, ya, yang sukro, yang kubro di akhir kalimat sukunnya karena diwakofkan. Ya. Yang mudah ya antara dua ini. Kita lanjut ke Allah melarang untuk. Yang pertama melarang untuk miras, minuman keras. Minuman keras disebut hot sakar atau minuman yang segala jenis minuman yang memabukkan. Jadi kalau sudah disebut minuman yang memabukkan itu pasti miras atau dilarang ya. Allah untuk melarang untuk minuman keras. Karena apa sih Bu? Karena yaitu memabukkan. Dilarang, bahan-bahannya saja sudah dilarang karena memabukkan. Apa saja sih Bu miras itu? Ibu sih nggak paham ya. Miras itu apa saja yang ibu tahu ya, kayak seperti anggur merah mungkin. Kalau terlalu banyak juga bisa memabukkan. Yang mengandung alkohol itu bisa memabukkan. Terus ciu, kalau di sekitar kita kan ada yang nyebut ciu ya. Ciu itu juga memabukkan. Pokoknya segala jenis minuman yang memabukkan yang dosisnya itu tidak sesuai takaran. Kayak ngoplos seperti apa? Ngoplos itu obat batuk sama Sprite kan kadang ada ya. Sekarang sudah tidak boleh. Dulu sering diperjualbelikan di Alfamart dan di apotek. Sekarang sudah tidak ada ya. Karena disalahgunakan, tidak untuk semestinya. Seperti itu. Pokoknya kata kuncinya adalah karena memabukkan. Karena membuat penggunanya itu ngefly. Seperti nggak hanya miras, narkoba pun dilarang ya, karena itu kan membuat pelakunya itu ngefly, tidak ingat apa-apa, masalahnya ibaratnya sebentar lupa, padahal itu sama saja menambah masalah. Yang pertama sudah tidak menyelesaikan masalah, yang kedua bisa merusak organ tubuh kita ya. Kayak narkoba, miras itu kan minuman keras yang tidak dianjurkan untuk tubuh, jadi membuat tubuh rusak ya. Iya, jadi oleh karena itu dilarang. Allah tahu kalau minuman itu tidak baik, makanya dilarang. Oke, yang kedua Allah melarang kita untuk berjudi. Kenapa sih Bu dilarang? Yuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk berjudi karena bisa melupakan segalanya. iya, judi itu ibaratnya bisa melupakan segalanya. Kenapa? Karena kalian sudah misal nih totoan 100.000, kalian menang kayak gitu ya. Iya, itu pertamanya menang, pasti nanti kalah. Terus kedua harus menyerahkan 1 juta untuk totoan ya. Terus kalian totoan lagi 2 juta sampai harta kalian habis, kalian tidak menang, kalah terus. Itu bisa melupakan segalanya, yaitu harta bendanya habis karena berjudi, karena hal yang tidak baik ya. Sekarang juga udah ada judi online. Di online kadang kan kalau kita browsing menemukan kayak iklan judi online ya. Iya. Kayak gacuan gitu online, uangnya transfer, kalian main di situ pakai dedu kalau nggak salah yang ibu lihat sih. Terus diiming-imingi untuk menang. Kadang ada kayak wanita cantiknya ya. Iya. Nah itu termasuk judi yang sekarang sudah modern, memasuki ke dunia komunikasi online ya. Jadi kalian harus berhati-hati. Kadang kan kalau tidak langsung kita memencet untuk ikut kayak gitu ya, kadang secara tidak langsung karena iklan, namanya juga iklan, kadang kepencet, kadang gimana gitu. Yang ketiga, Allah melarang kita untuk Bertengkar. Kenapa Allah melarang kita untuk bertengkar? Karena membawa kepada kehancuran. Iya, pertengkaran itu tidak hanya secara tindakan tetapi lisan. Sekarang udah zaman banget ya pertengkaran secara lisan, kayak kita tidak tahu tata cara berucap, orang lain tersakiti, dan ada iming-iming kata baper, banyak bawa perasaan.
Nah, kalau kalian udah dikatakan itu, jangan mau nanti mereka ngomong gini, ih kamu baper banget loh gitu. Padahal ya emang sejatinya kata-kata itu sudah melukai kita. Kenapa harus membawa kata-kata baper yang seharusnya minta maaf karena setelah melukai malah hanya mengatakan baper. Kamu baper banget loh, main kamu kurang jauh, kopi kamu kurang kental, kayak gitu kan. Kadang ada yang ngomong kayak gitu ya. Nah itu tidak boleh. Kita juga harus menjaga lisan kita, jangan berucap seenaknya. Kan kita nggak tahu hati orang lain ya, kita nggak tahu orang lain tuh lagi punya masalah apa, kita berucap seperti itu, menyepelekan ibaratnya ya, tidak boleh. Itu akan membawa ke kehancuran. Sekarang juga udah banyak banget kan pertengkarannya, ibu bunuh anak karena tidak memberi uang, ya kan? Memberi uang, memberi handphone itu langsung dibunuh. Ya Allah, tidak banget. Itu tidak boleh. Oleh karena itu Allah melarang ini karena membawa kepada kehancuran, membawa kepada sifat-sifat yang dilarang ya, seperti itu. Jadi kita tidak boleh ya, tidak boleh untuk melakukan 3 hal ini. Semua akhlak tercela yang Allah larang, termasuk perbuatan keji, jangan sekali-kali dilakukan. Terus ini ada tugas nih, menjauhi akhlak tercela. Mengapa? Coba diskusikan ya. Nanti kalian diskusikan seperti yang tadi Ibu bilang. Kenapa? Kalian diskusikan. Nanti dijawab ya. Ya, mengapa sih kita harus menjauhi akhlak tercela? Tadi banget baru Ibu bilang ya. Silakan diskusikan dulu, nanti dilanjut lagi tentang akhlak tercela. Mengapa sih kita harus menjauhi akhlak tercela? Ya, ya. Ya, diskusi dulu. Nanti Ibu mau cari contoh akhlak tercela itu apa aja yang tadi seperti judi ya. Diskusi dulu. Udah? Ya Bu. Kita simak dulu ya tentang yuk coba dibacakan dulu. Kenapa sih kita harus menghindari akhlak tercela? Coba. Yang pertama, karena perbuatannya tidak baik. Iya, betul sekali, karena perbuatannya tidak baik. Yang kedua, Sudah jelas dilarang oleh agama karena ada dalilnya. ya betul, dalilnya surat Al-Maidah ayat 90 dan 91, juga ayat 32. Ya, lanjut.
akan berdosa bila tetap dilakukan. Betul, menimbulkan dosa. Ya, kita nonton dulu ya tambahan materi. Siapa tahu kalian kurang jelas. Ibu buka di YouTube nih. Tuh, tindakan di atas diistilahkan dengan koma atau yang menghalangi akal. Nah, ini bisa ada contoh-contohnya ya. Vodka, bir. Nah, ini yang jelas yang bir. Brandy, bir yang sering banget kita temui ya. Nih, menanggap larangan agama. Sudah jelas dinyatakan dalam Al-Quran ayat Al-Maidah ayat 90, 91 dan 32. Yang kedua terlarang karena merusak otak. Minuman keras juga menimbulkan gangguan mental, yaitu karena mereka minum terus ngefly, nggak inget apa-apa ya, pikiran terganggu, naik motor pun nggak bisa, jalan pun sempoyongan ya. Terus ada apa sih saksinya? Ada saksi agama dan saksi hukum, di penjara atau direhabilitasi ya. Cara menghindarinya gimana Bu? Ya dengan melaksanakan sholat, ibadah seperti itu. Terus pergaulan atau lingkungan, menghindari lingkungan yang tidak baik. Terus menjaga akhlak kita ya agar tidak terjerumus pada hal-hal tersebut ya. Nah, ini ke judi ya. Nah, ini tambahan tadi yang Ibu belum sebutkan, yaitu judi bisa disebut transaksi antara dua belah pihak. Jadi nggak hanya sepihak tapi dua belah pihak. Seperti totoan, kita bermain kartu. Nah, di situ ada uangnya. Nah, itu bisa disebut judi walaupun kita hanya bermain, tapi sudah disebut judi. Jadi jangan pernah kalian mendekati judi. Kenapa dilarang? Karena ya itu permainannya haram, terus membuat pemainnya ingin cepat kaya ya. Nah tuh, kalau cepat kaya itu jangan berjudi tetapi kerja ya. Ya. Cara menghindarinya seperti apa Bu? Ya tadi melaksanakan ibadah, menjauhi lingkungan, terutama kan lingkungan ya, kadang kita terbawa lingkungan sekitar, lingkungan yang tidak baik seperti itu. Terus kita ke bertengkar.
ditanyakan? Enggak, Bu. Cukup. Tadi materinya yang sudah ditambahkan mudeng, Udah. yakin, beneran. Jalan dulu. Dan nanti kita bahas lagi ya di akhir ya. Hari ini ada sedikit permainan dari Ibu Guru. Nih. Ya, namanya memasangkan benar salah. Ada empat, yang keempat itu ada empat koin. Ya, kalian nanti bermain terus dicentang sebelah sini, kalian dicentang ya. Sebentar, Ibu ambilkan spidol dulu. Yang nanti kalian dari situ Ibu centang di sini ya. Dipahami dulu pertanyaannya. Udah paham? Udah, Bu. Ya, yuk yang pertama yuk. Ayat yang menerangkan tentang judi. Oh ya, ini dibuka dulu ya. Buka dulu, nanti nyontek. Yuk. Ayat yang menerangkan tentang judi, miras, dan pertengkaran. Tadi ayat berapa? Ayat 90 sampai 91 dan 32. Ya, benar apa salah ini? Benar. Yeay, benar. Yang kedua, kolkola sugro besar, kolkola kubro kecil. Benar apa salah? Salah. Salah ya, kebalik ya. Ya. Yang ketiga, huruf kolkola ada apa aja? Oh, oh, jada. Benar apa salah? Benar. Yeay, benar. Yang keempat, hikmah larangan akhlak tercela berjudi. Yang pertama, cepat kaya. Salah. Salah ya, cepat kaya dengan kerja. Salah. Yang kedua, melanggar larangan agama. Benar. Ya, betul, melanggar larangan agama. Yang ketiga, Benar. ya betul, membawa ke lingkungan yang tidak baik. Jadi kalian harus pintar-pintar memilih, harus pintar-pintar memilih lingkungan. Jadi biar tidak terbawa lingkungan. Yang terakhir, Benar. ya masuk neraka sudah jelas ya. Tapi wallahu alam ya. Ya kita kan nggak tahu. Semoga kalau yang berbuat seperti itu nanti di akhir hidupnya bisa bertaubat, jadi bisa masuk ke surga. Ya. Ibu ringkas sebentar lagi ya. Yang pertama tentang surat Al-Maidah 90:91-32. Ayat tersebut sudah menerangkan bahwa berjudi, bertengkar itu tidak baik ya. Sudah ada dalilnya, sudah jelas. Jadi kalian nggak boleh melanggar. Yang kedua, kolkola tadi apa? Memantulkan. Kolkola kecil, sugro. Kolkola besar, kubro. Kolkola sugro ada di tengah kalimat. Kolkola kubro ada di akhir kalimat. Sugro itu sukunya asli, kubro itu sukunya diwakafkan ya. Terus Allah melarang tiga ini karena termasuk perbuatan kecil, termasuk melarang agama dan berdosa ya. Alhamdulillah. Nanti tugas Ibu share di Google Classroom. Kalian jangan lupa cek absen juga ya. Tadi walaupun udah di absen, nanti jangan lupa absen lagi ya. Itu ya. Untuk materi selanjutnya nanti Ibu juga share dulu di Google Classroom biar kalian bisa membaca dulu ya. Ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup? Udah mudeng ya? Ini mudeng. Ini mudeng juga. Ya, beneran. Ya. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Macam, Bu. Dadah.